Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat Kabupaten tahun 2024. Oke, kita mau membahas soal nomor 16 ya. Tinjau sebuah kubus dengan sisi R, kemudian 7 buah massa identik M ditempatkan pada titik sudut kubus, sehingga menyisakan satu titik sudut kubus yang tidak memiliki massa. Jika energi potensial gravitasi sistem berbentuk U-graf sama dengan minus G M pangkat 2 per R kali A plus B per akar 2 plus C per akar 3, maka tentukan nilai A ditambah B ditambah C. Oke, sekarang kita lihat dulu kubusnya. Kita gambar kubusnya dan kita tempatkan massa-massa di titik sudut kubusnya. Namun menyisakan satu titik kubus yang tidak memiliki massa. Kalau kita gambarkan terhadap sumbu X, Y, Z, maka kita tempatkan sebenarnya terserah mau di mana. Mau di titik A maupun di titik B, di titik C, terserah. Kita tempatkan di titik D. Anggap aja di titik D, kayak gitu. Sebenarnya terserah kalian mau menempatkan di mana yang kosong, boleh. Di titik G yang kosong boleh, di titik D boleh, E boleh, terserah. Nanti nilainya akan sama saja, gitu ya. Oke, kita cari dulu. Sebenarnya potensial gravitasi itu apa nilainya? Gravitasi bisa dicari dari minus G M1 kali M2 per R, di mana M1 adalah massa benda 1, M2 massa benda 2, massa benda 2, dan R adalah jarak antara kedua benda. Nah, maka potensial gravitasi hanya bisa dicapai untuk interaksi dua benda. Interaksi dua benda. Namun, kalau misal bendanya ada 7 seperti ini, maka bisa kita jumlahkan antara dua benda, dua benda, kita jumlahkan menjadi satu, menjadi energi potensial gravitasi sistem. Kayak gitu. Maka, EP sistemnya, gravitasi sistem, maka dia interaksi antara dua benda, dua benda digabung menjadi satu. Misalnya, antara benda A dan B, lalu benda A dan C, lalu antara benda A dan D, D-nya nggak ada, berarti kita langsung loncat ke E. A ke E. Ditambah eh, energi potensial gravitasi, energi potensial gravitasi dari A ke F, tambah energi potensial gravitasi. Kita urut ya. Kenapa? Karena kalau takutnya kalau nggak urut, nanti ada yang terselip salah satu. Kayak gitu. AB, AC, AE, AF, AG, ditambah AH. Kayak gini. Ini antara A dan benda yang lain. Sekarang antara B dan benda yang lain. Jadi U, B sama A. Nah, antara B sama A dan A sama B nilainya sama, maka kita nggak usah anggap, salah hapus saja. Berarti B sama A sudah, B sama C. Ditambah B sama D nggak ada, langsung E. Ditambah energi potensial gravitasi B, E sudah, B dengan F. Tambah B dengan G. Ditambah B dengan H.
Untuk benda B sudah, sekarang benda C. C dengan A tadi sama kayak A dengan C dengan B sama dengan B dengan C tadi. Maka langsung aja C dengan E. Karena C dengan D tidak ada, karena D-nya kosong. Ditambah C dengan F, tambah C dengan G, tambah C dengan H. C dengan H. Ditambah, udah yang C udah, sekarang D. D tidak punya, kita langsung E. EF, EG, EH. E, benda E sudah, sekarang benda F. Berarti F dengan G ditambah F dengan H. Kenapa yang sebelumnya, misal F dengan A, kenapa tidak dianggap? Bukan tidak dianggap, tapi sudah ada AF di sini. Jadi kalau yang udah bertemu sebelumnya, tidak usah ditulis kembali. FG, lalu FH ya. FH. Sekarang interaksi benda G dengan A sudah, ini dengan B juga sudah, dengan C sudah, dengan D tidak ada, dengan G sudah, dengan E sudah, dengan F sudah, maka sisa dengan H. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita cari U antara A dan B. U antara benda A dan benda B. U antara benda A dengan benda B. Berarti minus G kali M, masanya kan sama semua ya. M1, M2-nya sama-sama M, per jarak antara A dan B-nya berapa? Nah, ini sisi kubusnya R. Nah, maka jaraknya adalah R ya. Per R. Kayak gini. Untuk A dengan C, berarti minus G kali M, jarak antara A ke C. Ini adalah diagonal sisi. Kayak gitu. Untuk nilai diagonal sisi, diagonal sisi, maka nilainya adalah R akar 2. Kalau diagonal ruang, nilainya adalah R akar 3, gitu ya. Kalau sisi aja, itu adalah R. Maka A ke C, ini adalah diagonal sisi. Maka per R akar 2. Kayak gini. AB sudah, AC sudah, AE sekarang. U antara A ke E. A ke E ini jaraknya adalah sisi. Berarti minus G. Ini berarti kita rangkum ya. Jadi minus G M pangkat 2 per R. Ini adalah minus G M kuadrat per R akar 2. Nah, antara A ke E, G M M per A ke E ini jaraknya hanya sisi. Berarti hanya R. Jadi sama kayak A ya. Jadi sama kayak UAB. Terus habis itu UAF. UAF. Berarti minus G kali M, masanya MM, per jaraknya apa? A ke F. A ke F ini adalah diagonal sisi ya, karena sisi yang depan. Diagonal sisi yang depan, karena dia jaraknya diagonal sisi adalah R akar, R akar 2. Maka sama kayak UAC. UAC. Ya, sama kayak UAC. UAF-nya sama kayak UAC. Sekarang A ke G. UAG. Berarti minus G kali M per A ke C itu adalah diagonal, sorry, A ke G adalah diagonal
ruang. Karena dia diagonal ruang, nilainya adalah R akar 3. Berarti minus G kali M kuadrat per R akar 3. A ke G sudah A ke H. Ternyata A ke H ini adalah diagonal sisi. Berarti hanya ada 3 tipe. Kalau enggak kayak yang AB, kalau enggak gitu, kalau diagonal sisi itu kayak AC, kalau diagonal luang kayak AG, kayak gitu. Berarti ada 3 tipe. Yang pertama, kedua, apa ketiga? Yang sisi, ini yang jaraknya sisi, ini yang jaraknya diagonal, diagonal sisi, atau diagonal ruang. Oke, ada 3 tipe jarak. Oke, kita kelompokkan aja. Tadi kita kasih warna merah. Berarti untuk A ke B, jaraknya adalah sisi. Misal yang sisi itu kita lambangin dengan segitiga. Maka mana aja yang jaraknya sisi? A ke B, jaraknya sisi. Berarti kita kasih segitiga. Untuk yang diagonal sisi, contohnya A ke C. A ke C itu nilainya ini ya. Kita cari pakai kotak. Berarti A ke C ini jaraknya adalah diagonal sisi. Dia kotak. Kayak ini. Untuk A ke G, diagonal ruang. Kita kasih lambang bulat. Kayak ini. Jadi A ke G bulat. Nah, tadi A ke E ini jaraknya sebesar sisi. Sisinya R. Maka A ke E, sisi A ke F, diagonal sisi, jaraknya A ke H. A ke H. Jadi ini diagonal sisi ya, A ke H ini. A ke H diagonal sisi kotak. B ke C. B ke C sisi. Kalau sisi tadi segitiga jaraknya. B ke E. B ke E. Ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi tadi kita lambangkan kotak. B ke F. B ke F sisi. Dia bentuknya segitiga. B ke G. B ke G. B ke G ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kotak. B ke H, diagonal ruang. Karena dia diagonal ruang, maka adalah R akar 3 bulat. Nih. C ke E, C ke E, diagonal ruang. Bulat. C ke F, diagonal sisi, kotak. C ke G, C ke G adalah sisi, segitiga. C ke H, diagonal sisi, kotak. U, E ke F, E ke F ini adalah sisi, karena dia sisi berarti segitiga. E ke G, E ke G adalah diagonal sisi, kotak. E ke H adalah sisi. Sisi berarti segitiga ya. F ke G adalah sisi, F ke H diagonal sisi, G ke H adalah sisi jaraknya. Oke, berarti yang segitiga ada berapa? Yang segitiga ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Yang bulat 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Oke, berarti energi potensial gravitasinya, maka U gravitasinya ada 9
dikalikan. Yang segitiga tadi nilainya adalah ini. 9 kali minus GM kuadrat per R ditambah untuk yang diagonal sisi 9 kali nilainya ini ya. 9 kali GM kuadrat per R akar 2. Ada minusnya di sini. Dan ditambah 3 kali yang diagonal ruang nilainya sekian. 3 kali minus GM kuadrat dibagi R akar 3. Maka kalau minus GM kuadrat per R akar R-nya kita keluarkan, berarti sisa 9 per R. Oh, R-nya udah kita keluarin ya. Berarti sisa cuma 9. Terus habis itu untuk yang kedua, berarti ini GM kuadrat per R-nya kita keluarkan, berarti sisa 9 per akar 2 ditambah, ini akar 2 aja ya, nggak ada minusnya. Terus habis itu minus GM kuadrat per R-nya kita keluarin, sisa 3 per akar 3. Maka kalau di soalnya kita tulis lagi, nilainya adalah sekian. Maka U gravitasinya itu kalau di soal minus GM kuadrat per R dikali A ditambah B per akar 2 ditambah C per akar 3, maka A-nya adalah berapa? Kita cocokin aja. Berarti A-nya 9, B-nya B-nya juga 9, C-nya adalah 3. Maka A ditambah B ditambah C nilainya adalah 9 tambah 9 tambah 3. Maka jawaban dari soal ini adalah 21. Oke, untuk pembahasan soal nomor 21, pembahasan soal 16, nomor 16 nilainya adalah 21. Mungkin sekian dulu pembahasan dari soal nomor 16. Terima kasih ya.